Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat berkatnya kita dapat berkumpul melalui webinar ini. Tak lupa pula salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizal sudah menyediakan waktunya. Boleh saya minta kepada adik-adik untuk menyalakan kamera. Adik-adik, ini adalah sebagai salah satu bentuk tata kerama kita karena Pak Rizal sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada siang hari ini. Jadi selayaknya kita sebagai yang menerima ilmunya beliau, kita menyalakan kameranya ya. Saya sudah kirimkan juga di ini di room chatnya ada virtual background yang bisa adik-adik gunakan. Ya, sebelum kita mulai acara ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Jurusan Teknik Mesin, Bapak Profesor Insinyur Syahrudin Rasid, Bapak Ketua Prodi D4 Teknik Pembangkit Energi, Bapak Dr. Ruswandi Jalal, kemudian Bapak Ketua Prodi D4 Teknik Rekayasa Energi Terbarukan dan para dosen serta adik-adik. Selamat bergabung semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita buka acara ini dengan mengundang secara hormat Bapak Ketua Jurusan Teknik Mesin untuk membuka acara. Silakan Bapak Profesor Syarudin Rashid, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai ketua jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Pertama-tama saya uh, mengucapkan selamat datang dalam kegiatan seminar ini. Yang saya hormati Bapak Rizal Fernandi sebagai pemateri pada hari ini. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi kuliah ini Pak. Yang saya hormati juga para Kops, ketua panitia dan para mahasiswa yang hadir. Ya tentunya kuliah tentang tata survei dan pemetaan PLTS ini tentunya ini sangat punya manfaat yang besar ya bagi kita semua, terutama kami di prodi pembangkit teknik pembangkitan energi, kemudian ada prodi terapan energi terbarukan dan teknologi konversi energi. Tentunya kita mengetahui bahwa penggunaan PLTS di Indonesia ini saat ini juga semakin masif dan tentunya banyak teknologi-teknologi yang sudah digunakan. Tentunya Bapak pemateri ini akan menjelaskan lebih dalam atau lebih detail lagi ya, dan ini tentunya bisa bermanfaat bagi kami sebagai akademisi, terutama pada adik-adik mahasiswa yang menggeluti tentang bidang energi. Kata kuncinya bahwa kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk mengisi acara ini, dan untuk tidak berlama-lama saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar tentang survei dan pemetaan PLTS di program studi pembangkitan energi dan energi terapan energi terbarukan, saya buka dengan resmi. Ya, demikian dari saya, dan sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara ini karena di saat bersamaan saya ada kegiatan rapat di Senat. Jadi mohon maaf Pak, sekali lagi saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Kajur atas waktunya. Ya, Ya, ya saya izin tidak ikut gimana lagi. Pak Rizal, Pak? Ya, terima kasih Pak. Gimana Pak Rizal, apakah kita bisa langsung ke materi? Baik Bu, bisa Bu, saya kira. Oh ya, Saya baik. sudah, Selanjutnya kita ke agenda berikutnya, yaitu penyampaian materi. Ya, silakan dibagikan, Pak. Oh ya, mohon maaf, Pak. Saya izin sebentar, 2 menit untuk membacakan oh CV ya, baik Bu. singkat Pak Randy. Pak Rizal, sorry. Iya, Jadi adik-adik, narasumber kita hari ini adalah Bapak Rizal Fernandi. Beliau adalah seorang profesional di bidang teknik elektro, energi, dan industri migas dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di level nasional maupun internasional. Beliau merupakan lulusan teknik elektro Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Manajemen Teknologi dari ITS, Institut Teknologi Surabaya. Eh, Sepanjang karirnya, beliau telah memegang beberapa posisi strategis, mulai dari electrical engineer, maintenance superintendent, hingga project manager dan commissioning lead pada proyek-proyek berskala besar. Dan juga ini saya highlight sekali, pengalaman internasional beliau mencakup proyek di Indonesia, Qatar, Nigeria, Prancis, hingga Amerika Serikat, khususnya pada sektor oil dan gas, pembangkit listrik, commissioning fasilitas industri, serta pengembangan solar PV dari skala kecil hingga industri. Dan beliau juga memiliki keahlian kuat dalam commissioning methodology, reliability and maintenance engineering, spare part optimization, kompetensi manajemen sistem, serta analisis sistem tenaga listrik. Saat ini beliau aktif menangani proyek-proyek strategis energi dan industri, serta berpengalaman memimpin tim multidisiplin lintas negara dengan standar keselamatan dan keandalan tinggi. Ya, saya rasa dengan latar belakang teknis yang kuat sekaligus pengalaman manajerial dan lapangan yang sangat kaya tersebut, kita yakin bahwa paparan beliau hari ini akan memberikan wawasan nyata tentang kebutuhan industri, kesiapan lulusan, dan tantangan dunia kerja teknik di masa depan. Ya, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Rizal Fernandi. Silahkan, Pak. ya terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada warahmatullahi wabarakatuh. para pimpinan Politeknik Negeri Ujung Pandang, staf pengajar, panitia, dan yang saya sangat banggakan, adik-adik mahasiswa. Terima kasih pertama-tama kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena di awal saya diminta untuk survei dan pemetaan PLTS, jadi saya agak skip sedikit supaya lebih general. Menurut saya akan lebih sedikit memberikan overview yang lebih luas, tapi part bagian dari survei dan pemetaan akan saya masukkan juga, Bu. Ya, mungkin saya sebelumnya saya dikasih waktu berapa lama, Bu ya? Kita mungkin bagi session untuk presentasi dan tanya jawabnya, jadi saya bisa atur waktu juga. Untuk penyampaian materi, Pak, ada waktu sampai 15.30 WIB. 15.30, Bu ya. Baik, baik. Iya, 15.30, Pak, karena kita mau ada break istirahat sebentar untuk sholat asar dan lain-lain. Nanti dilanjutkan lagi, Pak, selama Baik, 15 siap. menit. Ya, Bapak Baik. boleh melanjutkan materi sampai 16.30. Yang Izin pertama-tama saya mau Pak menanyakan Rizal, apa presentasi saya izin sudah Pak. terbaca, terlihat? Iya, sudah, Pak. Selanjutnya, Oh ya, Ya, jadi Mbaknya, saya akan memberikan gambaran yang cukup secara general kepada kita semua, yang saya sebut dengan Solar PV Development Cycle. Kenapa disebutkan cycle? Nanti akan saya coba jelaskan. Jadi akan mulai dari persiapan sampai decommissioning nantinya. Saya buat sharing session. Jadi nanti saya tahu bahwa biasanya anak-anak muda itu banyak banget ininya ya, insight-insightnya juga yang bisa jadi kita saling sharing nih di sini bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik semua ya. Mungkin saya skip aja. Perusahaan saya berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan.
Jadi saya mulai waktu saya masih bekerja di Total, dulu saya bekerja di oil, seperti disampaikan Bu Ayu, saya bekerja di perusahaan minyak Prancis yang ada di Balikpapan. Saya sudah mulai merintis usaha solar panel ini dari tahun 2017. Sampai kemudian saya resign dari Total dan melanjutkan usaha saya ini. Yang menarik, karena saya tertarik untuk memberikan sharing session ini karena bagian yang network yang coba kayak kembangkan di perusahaan kami ini salah satunya akademia ya. Sekedar gambaran seperti saya sampaikan, di perusahaan saya kita mempunyai MOU dengan beberapa universitas dan SMK di sekitar Balikpapan dan Kalimantan Timur dalam hal untuk research, pendidikan, dan juga mahasiswa magang. Nah, sebagai gambaran mungkin kita semua sudah tahu apa saja yang bisa kita aplikasikan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kalau kita lihat paling gampang mungkin di jalan-jalan mungkin sekarang sudah banyak penerangan jalan umum dengan tenaga surya. Kemudian juga ada residence atau di rumah-rumah, orang sekarang sudah mulai banyak juga yang memakai panel surya. Kemudian yang untuk di daerah-daerah pedalaman, PLTS untuk telekomunikasi sekarang juga banyak, BTS Telkomsel, Xtelkom itu banyak yang sekarang sudah memakai PLTS. Kemudian juga ada juga digunakan untuk pengairan, pompa air tenaga surya, dan juga untuk banyak yang di-develop oleh pemerintah, itu PLTS terpusat, komunal PLTS, itu biasanya di-develop atau dibangun oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, untuk daerah-daerah yang jauh yang belum terjangkau aliran listrik dari PLN. Kemudian juga yang banyak juga sudah mulai sekarang itu ada komersial dan industri. Saya kira di beberapa mall di ujung pandang kalau tidak salah itu sudah mulai pasang. Jadi komersial dan industri ini sangat menarik, juga perkembangannya juga sangat pesat karena dalam pandangan secara ekonomi dan image dari perusahaan itu sangat menguntungkan. Nanti akan kita coba elaborate lebih lanjut. Di samping ini adalah untuk yang skala industri, dan sekarang juga sudah mulai kita sebut dengan IPP atau Independent Power Producer. Jadi ada banyak perusahaan sekarang yang membuat PLTS dengan skala besar dan menjual langsung ke PLN. Kalau seperti Pak Rizwandi katakan tadi di Sindrap, ini Pintu itu sudah ada juga IPP tapi dengan menggunakan wind turbine atau pembangkit listrik tenaga bayu ya, PLTB ya. Jadi itu juga konsepnya adalah IPP. Jadi perusahaan membangunnya kemudian menjual langsung ke PLN. Nah, ini yang saya sebut dengan solar PV development cycle. Jadi dia cycle, jadi setiap kebutuhan itu pasti dimulai dengan adanya masalah biasanya. Masalahnya macam-macam. Ada orang yang atau perusahaan yang kekurangan listrik, ada masalah dengan masalah pencemaran, kemudian juga masalah dengan tantangan dihadapi dalam tuntutan dari klien. Nah, di sini kita biasanya selalu, baik skala besar dan kecil, itu akan dimulai dengan feasibility study atau studi kelayakan. Feasibility study sendiri itu skopnya bisa dalam skala kecil ataupun besar, tergantung besar kecilnya proyek atau besar kecilnya skala PLTS yang akan dibangun. Untuk skala besar biasanya ada studi sendiri yang cukup komprehensif yang untuk melihat kelayakan PLTS itu dilihat dari sisi ekonomi, teknis, legal, dan lingkungannya. Jadi cukup panjang pengerjaannya. Nah, kalau kemudian setelah FS ini selesai dan dinyatakan bahwa proyek itu layak untuk dilaksanakan,
biasanya akan dilakukan pembangunannya. Pembangunan ada beberapa pihak yang dapat melakukannya. Pihak bisa melakukan sendiri dan bisa melalui EPC kontrak atau engineering dan procurement construction kontrak. Jadi tergantung dengan skalanya. EPC ini seperti kalau kita bangun rumah kita panggil kontraktor. Ya. Jadi kalau kita FS tadi kan kebutuhan, mungkin kita perlu kebutuhannya adalah membangun rumah. Berarti mungkin kita menentukan di awal rumahnya 1 kamar untuk orang tua, 2 kamar untuk anak, berapa kamar mandi yang diperlukan, berapa luas bangunan. Nah itu FS-nya. Demikian juga solar panel. Nanti akan ada studi berapa besar yang dibutuhkan listriknya, kemudian berapa besar yang harus dipasang, dan berapa koneksinya seperti apa. Nah, setelah adanya studi kelayakan tadi, oke, semua pihak setuju untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, maka akan dilakukan pembangunan. Seperti saya katakan tadi, pembangunan bisa dilakukan oleh sendiri atau menyewa kontraktor. Di bisnis PLTS biasanya kita sebut dengan EPC. Ya, mungkin seperti tidak hanya PLTS, tapi proyek-proyek besar juga menyebutnya dengan EPC. Nah, ini cycle yang kedua. Kemudian cycle berikutnya setelah EPC selesai pembangunan, dilakukan commissioning dan startup atau menyalakan, mengenergize PLTS-nya, maka tahap berikutnya adalah tahap operation dan maintenance. Nah, tahap operation maintenance ini juga penting untuk menjamin pengoperasian PLTS ini secara optimal. Jadi, nah, sama seperti manusia ataupun barang-barang lainnya, bahwa PLTS ini juga punya life cycle-nya, lifetime-nya juga. Secara teori, PLTS itu bisa bertahan sampai 25 tahun. Nah, setelah 25 tahun harus kita bongkar, decommissioning. Mungkin secara alasannya bisa secara ekonomi. Mungkin sudah tidak layak lagi dalam hal berapa listrik yang dia bangkitkan dan biaya pemeliharaannya sudah tidak ekonomis lagi, maka harus dilakukan decommissioning. Tapi ada juga beberapa kasus decommissioning itu dilakukan, pembongkaran itu dilakukan walaupun PLTS-nya belum mencapai usia pakainya. Misalnya memang kalau seperti di grafik sebelumnya ada itu untuk komersial dan industri. Biasanya komersial itu mereka mungkin pabrik kita sudah tidak berproduksi lagi, makanya PLTS-nya dibongkar. Jadi case-nya bisa di situ. Tapi kalau secara life cycle-nya biasanya di komersial pasti akan dilakukan setelah masa pakai PLTS itu habis. Nah, sekarang coba kita masuk feasibility study atau studi kelayakan. Nah, di sini biasanya ini saya coba rangkum langkah-langkah pelaksanaannya. Pastinya seperti saya sampaikan tadi, kita harus identifikasi ide atau proyek kita, objektifnya apa, kemudian harus dilakukan pengumpulan data. Jadi kalau yang di sini adalah untuk survei dan pemetaan PLTS tadi. Pengumpulan data baik secara teknis, secara finansial seperti apa. Kemudian tahap berikutnya adalah analisa data, kemudian evaluasi risiko dan penyusunan laporan studi kelayakan. Nah, bentuk laporan ini tergantung seperti saya katakan tadi, apakah proyek yang besar atau kecil. Mungkin kalau hanya untuk skala rumah, kita tidak perlu yang sampai studi yang mendalam, itu cukup engineering judgment aja. Oh, ini memang perlu, dananya cukup, kita bisa pasang untuk di rumah. Nah, kemudian kembali untuk seperti saya katakan tadi, ini adalah objektifnya, kita harus menentukan objektifnya dulu. Ada beberapa hal yang bisa mendrive suatu badan, suatu perusahaan atau orang itu untuk memasang solar panel. Mungkin dari sisi environmental itu ada. Sekarang kita kok sangat concern dengan climate change, kemudian banyak juga tuntutan-tuntutan dari baik pasar ataupun klien yang menginginkan bahwa suatu usaha itu harus
menerapkan green energy. Jadi ada tuntutan secara environmental. Kemudian juga secara ekonomi. Karena sekarang secara ekonomis bisa dikatakan bahwa pembangunan PLTS itu sudah lebih menguntungkan. Untuk beberapa skala itu bisa lebih menguntungkan dibandingkan misalnya dengan memakai genset. Lebih menguntungkan dibandingkan dengan memakai listrik dari PLN. Itu bisa dikalkulasi. Nah, kemudian juga image. Ada beberapa perusahaan yang memang mendapatkan image begitu dia bisa memasang solar panel, sahamnya di pasar bursa akan naik karena image-nya sudah comply dengan tuntutan dari green energy tadi. Ya, jadi juga otomatis kalau image-nya bagus, kalau perusahaannya sudah masuk di pasar modal, company valuation akan naik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk survei juga, apa sih yang harus kita perhatikan untuk bisa menentukan berapa besar sih solar panel yang optimal dipasang? Ya, jadi ada beberapa pendekatan. Yang paling umum adalah load profile. Biasanya dilakukan pengukuran berapa besar daya KWH yang dikonsumsi setiap hari, kemudian juga berapa besar masing-masing real time. Jadi kita bisa tahu kalau KWH itu kan kumulatif biasanya ya. Kalau seperti kita di rumah, kita membayar KWH atau tagihan PLN itu KWH, berapa besar KWH yang kita bayar, tapi itu kumulatif sebulan. Kumulatif dari kita, tapi kita tidak tahu per setiap waktunya itu berapa sih energi wattnya yang kita konsumsi, ya. Jadi ini kadang-kadang ini memang perlu untuk kita lihat. Itu load profile. Jadi biasanya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, bisa melakukan perekaman atau recording dari pakai power measurement, power monitoring, sehingga kita tahu jam-jam berapa sih sebenarnya daya yang dipakai. Karena kita tahu bahwa solar panel ini menggunakan radiasi matahari, dan matahari cuma ada siang hari. Jadi kalau memang untuk industri yang banyak memakai daya di siang hari, ini sangat-sangat sangat-sangat menarik untuk bisa memakai solar panel. Nah, kemudian juga berapa sih maksimum load-nya? Jadi ini maksimum load ini juga perlu kita cek karena untuk menentukan berapa besar inverter yang harus kita pasang. Dan juga overclock. Semua ini akan menjadikan data awal untuk pihak konsumen ataupun EPC ataupun developer untuk bisa menentukan berapa besar PLTS ya yang dipasang secara optimal. Nah, kemudian survei yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah melihat, karena kita biasanya memasang PLTS, nah kita harus tahu listriknya ini mau kita pakai sendiri, mau kita connect juga dengan PLN, atau bagaimana? Apakah ini instalasi baru atau instalasi yang sudah ada? Biasanya maksud saya apakah gedung ini baru sama sekali, ataupun sudah berjalan, sudah existing ya. Jadi ini kita perlu juga melihat lokasinya. Nah, kemudian di samping electrical network dan connection tadi, kita juga melihat space-nya, apakah ada cukup tempat untuk peletakan solar panel tadi. Apakah cukup misalnya kalau nanti di atap, apakah atapnya cukup luas? Dan kalau tidak ada atap yang luas, apakah ada lahan di tanah yang cukup luas? Nah, kemudian juga struktur, karena kita akan menambahkan solar panel di atap, kita harus juga mengecek kekuatan atapnya. Itu apakah karena kita punya solar panel itu beratnya sekitar bisa 30 kg sampai 35 kg per 2 meter kalau per meter perseginya itu sekitar 15 sampai 16 kg ya. Nah, ini harus kita lihat. Nah, kemudian yang satu mungkin ada yang satu kurang di sini, lokasi juga apakah tanah. Kalau kita mau pasang di ground mount atau di atas tanah, bagaimana kondisi tanahnya? Apakah kuat untuk dipasang beban? Apakah berapa kekuatannya? Terus kemudian juga apakah dia tanahnya datar, berbukit-bukit? Nah, itu juga akan menjadi
pertimbangan untuk melakukan desainnya nantinya. Nah, tahap berikutnya adalah investment. Nah, untuk solar panel ini itu ada beberapa skema investasi yang sekarang ada di pasar. Yang pertama pastinya capex. Capex ini maksudnya ya udah kita beli sendiri. Kita punya duit, kita tahu kebutuhan kita kemudian kita hitung berapa solar panel yang harus kita pasang, kita undang kontraktor untuk memberikan harga, kita bayar sendiri. Itu yang capex atau capital expenditures. Nah, kemudian ada, jadi kita bayar semua di depan upfront. Jadi kita bayar lunas di depan. Nah, ada juga sekarang yang banyak, terutama di industri, itu istilahnya di OPEX, Operation Expenditures. Jadi konsep ini adalah seperti kita atau klien itu membayar listrik ke PLN. Jadi akan dibayarkan berapa besar listrik yang dia pakai dari solar panel. Nah, ini sudah mulai banyak juga yang di industri-industri yang menggunakan skema ini karena dia tidak perlu membeli atau menginvestasikan dana yang besar di awal. Nah, untuk yang skema OPEX ini biasanya pihak yang membangun, jadi ada satu pihak kita sebut dengan developer, mereka akan membangun PLTS itu, kemudian akan mengoperasikannya. Nah, pihak user hanya membayar berapa sesuai dengan listrik yang mereka pakai. Itu seperti itu. Nah, kemudian ada juga skema yang terakhir yang benar-benar seperti sewa atau leasing gitu ya. Jadi ada orang yang bisa atau lembaga yang bisa seperti kita leasing mobil atau motor. Jadi itu udah fixed rate seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan pada saat feasibility study tadi ya. Secara garis besarnya seperti ini. Nah, untuk kemudian saya akan coba untuk sedikit lebih dalam untuk masalah survei dan pemetaan. Nah, ini saya coba ambil real case dari sebuah industri. Jadi ada satu industri yang ingin memasang solar panel. Nah, biasanya tahap awal bagian dari FS tadi, feasibility study adalah melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara literatur pastinya, kemudian juga survei untuk real data yang akan diambil. Seperti saya katakan tadi, mungkin kalau kita kembali sedikit di sebelumnya, berarti kita harus bisa melihat load-nya dan lokasinya. Mungkin load-nya akan dilakukan pengukuran secara recording, secara beberapa hari untuk melihat profil bebannya. Kemudian juga lokasinya. Berarti ini adalah satu case lokasinya adalah pemasangan PLTS di atas atap. Jadi ini dari atas atap, ini gambar dari, saya kira ini citra satelit ya. Nah, kebetulan memang dia sudah ada pemasangan PLTS sebelumnya. Nah, kemudian dan mereka ingin melakukan penambahan. Jadi tahap awal hanya mengidentifikasikan, oke, ada beberapa area yang mungkin bisa dipasangkan atau beberapa atap yang bisa dipasang. Itu atap yang di gedung nomor 1, gedung nomor 2, dan nomor 3. Nah, kemudian juga di survei itu harus dilakukan juga lihat koneksinya. Jadi kita harus lihat solar panel pasang di mana, kemudian kabelnya jalur kabelnya lewat mana, kemudian juga kadang-kadang kita perlu juga mensurvei di mana akan dipasang equipment lainnya seperti inverter dan LVMDP-nya. Kemudian nanti bahkan sampai di mana akan kita mulai melakukan meletakkan barang kalau saat kita pembangunan. Jadi ini ada beberapa. Nah, sekarang juga ada kebutuhan untuk pembersihan solar panel. Nanti akan saya jelaskan kenapa solar panel itu harus dibersihkan. Nah, karena tempatnya ini adalah akan pemasangan di atap, berarti harus dipikirkan juga jalur airnya atau water flow-nya. Jadi semua itu sudah kita survei dan sudah kita petakan sehingga kita sudah bisa gambaran yang akhirnya akan menjadi kita bisa mengkalkulasi berapa biayanya. Seperti itu.
Nah, ini juga ada karena di atap sekarang untuk akses untuk pembersihannya berarti harus dibuatkan tangga. Berarti nanti harus ada area tangga akan kita pasang di mana. Gitu. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi, kita harus juga ngecek electrical network yang ada. Jadi karena solar panel itu harus disalurkan dengan di-connect dengan existing instalasi, ya berarti di survei itu kita harus tanyakan ke klien di mana harus dipasang, di mana LVMDB-nya yang existing. Nah, kemudian setelah kita juga lihat apakah LVMDB itu cukup atau mampu untuk bisa ditambahkan dengan solar panel. Jadi biasanya kita lihat di mana LVMDB-nya, apakah ada tempat koneksinya, kita cek semua secara kelistrikan. Kemudian juga secara detail, tadi mungkin ini contoh, tadi kan overview yang secara general. Nah, ini kita harus juga melihat routing kabel. Jadi kabel itu nanti mau dilewatkan kemana? Dari atap itu sampai ke ruang inverter, itu mau dilewatkan kemana? Itu harus kita survei dan persetujuan pihak user. Karena pas biasanya ada beberapa user yang menyatakan, oke, harus pasang solar panelnya di sini, harus pasang inverternya di daerah mana, dan kita harus survei jalur-jalur DC kabelnya sampai nanti ke ruang inverter. Jadi semua itu kita ambil datanya, kita ambil fotonya, dan untuk bisa melakukan perhitungan pada akhirnya. Nah, ini juga contohnya. Jadi kalau tadi kita masuk sampai daerah ini, sampai kita kemudian kabelnya masuknya kemana, seperti itu. Nah, kemudian juga inverter area. Jadi ini kebetulan kalau kita lihat sebelah kiri itu ada sudah existing inverter. Nah, ini ada kita pasang existing inverter ini berarti untuk inverter untuk solar panel yang lama yang sudah ada. Nah, untuk solar panel yang baru berarti kita harus lihat apakah tersedia ruang yang cukup. Kalau tidak, bagaimana solusinya? Apakah kita harus bangun gedung baru? Apakah kita harus pasang shelter baru? Seperti itu. Jadi kita sudah cek pada saat melakukan survei dan pemetaan tadi. Ini sama aja, kalaupun nanti dia ground mount, ya pasti tetap ada. Kalau ground mount kan saya katakan berapa luas tanahnya, sama tadi kita harus melihat jalur kabelnya mau lewat mana yang bisa sampai ke ruang inverter. Nah, kemudian juga untuk kasus dari pembangunan PLTS di atap ini, nah untuk metode pemasangannya itu kita harus tahu jelas jenis atapnya. Karena untuk beberapa jadi untuk metode pemasangannya itu akan sangat tergantung dengan jenis atau profil atapnya. Jadi ini juga perlu kita ambil datanya. Biasanya kan kita tahu spandek ya, spandek yang standar, kemudian ada spandek yang bergelombang, gelombangnya seperti apa. Jadi nanti itu harus kita gambarkan pada saat melakukan survei dan pemetaan tadi. Di samping itu, kita harus melihat strukturnya. Apakah struktur ini kuat untuk menampung tambahan beban? Hal yang pertama yang dilakukan mungkin secara visual, apakah atapnya ada yang berkarat, kemudian apakah kita bisa hitung kalau memang mereka punya data strukturnya, itu bisa kita simulasikan nantinya dengan software komputer, sehingga dengan penambahan beban itu bisa diperhitungkan apakah atap ini kuat atau tidak. Ya. Nah, kalau atapnya tidak kuat, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa paling ekstrim adalah perkuatan. Jadi harus ada penambahan rangka baja untuk bisa menahan supaya atap ini bisa menahan beban tambahan. Nah, ini yang kita lihat. Nah, itu tadi saya kira secara general untuk survei ya. Dari survei ini akan sebagai data untuk bisa melakukan perhitungan. Memang ada beberapa. Jadi inputan dari hasil survei ini akan menjadi dasar untuk proses selanjutnya, yaitu proses EPC atau proses pembangunan. Nah,
Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, atau tahap pembangunan, atau biasanya di kita disebut dengan engineering, procurement, dan construction. Nah, apa saja sih yang masing-masing tahap ini secara general engineering ya mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu ataupun adik-adik sudah belajar ya di kampus pastinya belajar engineering, mendesain, menghitung. Jadi pada prinsipnya engineering ya seperti itu, membuat gambar, menghitung, kemudian juga di samping itu ada juga mungkin nanti akan lebih detail apa saja sih yang cakupan dari engineering tadi. Nah, kemudian procurement atau pembelian. Jadi dari inputan dari hasil engineering tadi adalah menentukan barang apa saja yang harus dibeli, harus disediakan. Nah, kemudian itu masuk ke tahap atau proses procurement. Nah, setelah barang-barang itu sampai ada di tempat lokasi kerja, baru dilakukan construction. Construction itu terdiri dari pemasangan, kemudian juga commissioning, dan sampai startup. Jadi ini adalah tahapan dari EPC. Nah, secara general ini tidak terbatas di sini ya. Jadi memang kadang-kadang dokumentasi, jadi engineering itu outputnya atau deliverable-nya adalah desain atau dokumen. Nah, kalau ditanya apa saja dokumen yang harus kita provide, kembali lagi itu tergantung dengan skala besar dan kecilnya project, tergantung juga dengan usernya, dan ini biasanya disepakati di awal. Misalnya, tapi biasa kita kelompokkan secara dengan 6 bagian. Yang pertama, MA drawing, mechanical electrical drawing, kemudian juga ada civil drawing, kemudian juga ada engineering calculation, kemudian ini technical spesifikasi. Nah, ini di samping secara engineering yang technical, tadi kita perlu juga buat mempersiapkan project management dokumen, dan juga HSE atau Health Safety and Environmental, apa saja. Ya, mungkin saya akan lebih elaborate, nanti akan beberapa sampel untuk mechanical MA dan engineering calculation. Jadi kalau kita lihat di sini, di mechanical electrical itu banyak PV layout, kemudian signal line diagram atau gambar satu garis secara electrical, kemudian string wiring layout-nya, terus ada grounding system juga. Nah, kemudian ada layout grounding, grounding system box, dan kabel routing. Ini sebagian, kadang-kadang bahkan ada beberapa project yang minta lebih dari ini. Kemudian civil drawing, site plan-nya seperti apa. Kemudian civil dan structure ini ada inverter station tadi, inverternya dipasang di mana, kemudian strukturnya seperti apa, kemudian kabel tray-nya, low voltage layout-nya, operated room layout, kemudian PV mounting system. Nah, kemudian nanti akan saya coba tunjukkan ada walkway, lifeline, dan ladder layout. Ya, itu civil. Dan engineering calculation juga cukup banyak. Biasanya bisa dihitung dengan tangan atau secara manual, misalnya hanya untuk kabel losses itu masih bisa. Tapi ada juga yang kebanyakan sekarang itu diharuskan kita membuat simulasi dengan program PVSys namanya. Ada beberapa program yang bisa dipakai seperti PVSys dan Helios. Cuma memang yang paling umum sekarang dipakai PVSys. Nanti akan saya coba jelaskan apa sih yang kita lakukan, kalkulasi atau perhitungan yang dalam dengan menggunakan PVSys ini. Dan kemudian tadi seperti saya katakan, kita juga perlu melakukan perhitungan water piping dan pumping calculation. Jadi karena kita harus melihat head-nya berapa tinggi bangunan tersebut dan berapa besar flow air yang dibutuhkan, maka untuk menentukan berapa besar pompanya. Seperti itu. Kalau untuk technical specification ini lebih kepada biasanya kita hanya mengumpulkan datasheet manual dari equipment yang kita pakai. Karena secara dokumentasi kita harus memberikan ini, hand-over ini ke klien. Jadi supaya mereka nantinya dalam pengoperasiannya, mereka sudah punya manualnya. Nah, kalau
project management ini lebih kepada untuk memastikan bahwa kita bisa melakukan persiapan dan melakukan monitoring pada saat pelaksanaan pembangunannya. Nah, kemudian HSE juga demikian untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan, kita sudah melihat resikonya, safety resikonya, kemudian mitigasinya, dan juga antisipasinya seperti apa. Jadi ini enam bagian ini yang biasa saya katakan secara umum biasanya diminta pada saat atau kita perlu lakukan pada tahapan engineering. Nah, ini yang coba hanya saya coba capture beberapa engineering dokumen. Ini misalnya adalah layout. Jadi dari atapnya tadi di mana sih PV yang bisa kita pasang dan berapa banyak setiap grupnya atau setiap stringnya gitu. Nah, ini sudah kita hitung dari berdasarkan awal tadi beban yang diperlukan, listrik yang bisa dipakai, nah kemudian availability dari atapnya, kemudian di mana kita pasang PV-nya. Nah, kemudian yang cukup detail adalah mungkin ini lebih pekerjaan teman-teman dari electrical atau elektro, Bu ya, Bapak-Bapak. Jadi tapi ini sangat penting untuk melihat bahwa secara sistem itu terpenuhi secara kelistrikannya. SLD atau single line diagram atau gambar satu garis. Jadi di gambar satu garis ini kita menggambarkan secara detail setiap equipment, setiap perangkat listrik yang akan kita gunakan. Ya, kalau kita lihat mulai dari inverter, solar panel, kemudian jadi IC combiner. Nah, coba saya lihat karena gambar agak kecil, saya coba pecah di sini. Ini misalnya adalah engineering SLD, saya coba ambil untuk inverternya. Di sini di project ini ada 4 inverter. Ya, kalau kita melihat paling kiri itu ada kursor saya kelihatan nggak Bu ya, Bapak-Bapak? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, jelas. Kelihatan. Ya, jadi di sini misalnya ini inverter yang tipenya adalah yang Sun 115 watt ini ada berapa PV yang terpasang. Jadi kalau solar panel itu ini kita sebut paling kiri ini ada satu string. String satu itu ada 20 solar panel. Ini juga. Nah, kemudian ada juga yang satu stringnya hanya 18 solar panel. Nah, susunan-susunan ini itu ada secara elektrikal itu ada apa namanya kaidahnya, ada caranya bagaimana kita menyusunnya. Nah, biasanya di setiap sub inverter itu ada namanya inputan, ada MPPT. Jadi setiap inputan itu harus diisi dengan harus ada masukannya. Jadi jadi bisa dua, bisa satu, tapi setiap MPPT, setiap input itu harus ada terkoneksi. Makanya kalau kita lihat di sini ada yang banyak, di sini ada sedikit, itu masih dalam toleransi, tapi harus semuanya terisi seperti itu. Nah, ini yang untuk inverternya. Jadi seperti di sini ada data inverter 1, inverter 2, inverter 3, dan inverter 4. Nah, solar panel ini yang dia kumpulkan adalah radiasi matahari, kemudian dia rubah menjadi arus DC, dan dari inverter ini merubah dari arus DC itu ke AC. Nah, arus AC inilah yang bisa dipakai di beban-beban kita di rumah sehari-hari. Nah, kemudian karena kita ada 4 inverter, maka outputnya itu harus kita combine. Biasanya kita sebut dengan AC combiner box. Jadi tadi ada inverter 1, inverter 2, inverter 3, inverter 4. Nah, ini di-combine sebelum kita kita koneksi ke tapping point-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah single line diagram secara umum. Secara umum, saya katakan ya, tipikalnya akan seperti ini. Project to project, lebih kurang seperti ini. Tergantung nanti satu project berapa besar PV-nya, berapa besar inverternya, berapa banyak PV-nya, berapa banyak inverternya. Seperti itu. Nah, kemudian juga, nah kan kita juga dari layout PV tadi kita harus buat juga
grupnya. Karena seperti kalau kita lihat di sini, ada PV yang ada string yang jumlahnya 20. Tapi di grupnya itu tidak sampai 20 satu grup, berarti harus ambil grup yang lain. Nah, ini coba kita gambarkan. Kenapa perlu kita gambarkan? Supaya nanti eh, pada teknisi yang melakukan pembangunan dan di lapangan itu tahu bahwa yang mana sampai PV atau solar PV mana itu dikatakan satu string. Karena kabelnya akan berbeda nantinya. Berapa banyak kabel yang harus kita tarik dari solar panel yang di atas atap ke ruang inverter. Nah, kemudian juga seperti saya katakan tadi, kemudian kabel routingnya juga harus digambarkan detail. Jadi ini sebenarnya hanya setelah kita melakukan survei, kita sudah tahu eh, lewatnya jalur kabelnya lewat mana, tapi secara engineering kita harus menggambarkannya di dalam bentuk dokumen. Jadi kita harus gambarkan juga jalur kabelnya kemana aja, seperti itu. Nah, mungkin itu yang secara yang umum. Ya, saya coba capture ada beberapa engineering dokumen yang cukup umum. Nah, kemudian PVC simulasi. Biasanya solar panel itu kita pasang berdasarkan hitungan kasar. Berapa besar, seperti saya katakan waktu FS tadi atau studi kelayakan tadi, kita tahu kebutuhan kita berapa, atap kita yang mungkin berapa, kemudian dananya berapa, semua sudah kita hitung, dan kita sampai satu kesimpulan, oke, kita perlu memasang solar panel, uh, let's say, atau katakanlah 100 kWp. Atau di dalam hal ini yang kita simulkan adalah 395 kWp, kilowatt peak. Nah, dari kita harus bisa tahu bahwa dari 395 kilowatt peak ini berapa sih energi yang bisa kita ambil. Nah, kalau perhitungan manual agak repot, agak susah, karena ini akan sangat tergantung dengan apa namanya kemiringan solar panelnya. Makanya kita perlu melakukan atau menggunakan software. Nah, dalam hal ini software yang digunakan adalah PVSys, nama softwarenya. Misalnya ini adalah contoh yang kami lakukan di Tarakan. Jadi di Pulau Tarakan ini namanya proyeknya IDEC AWI Fasa 2. Solar panelnya 395 kWp. Jadi akan kita lihat berapa sih dari 95 kWp ini energi yang bisa dihasilkan. Sehingga kita bisa memperkirakan revenue-nya. Kalau kita bisa tahu berapa kWh listrik yang dihasilkan, berarti kan kita bisa tahu berapa yang akan kita dapatkan. Ada beberapa yang paling general yang kita masukkan datanya adalah pastinya nanti ada sebenarnya dari software ini kita memasukkan seperti single line diagram ini kita masukkan ke dalam software itu. Ya, jadi ada inverter satunya berapa kapasitasnya, kemudian berapa solar panelnya yang terpasang, kemudian sudut kemiringannya juga, sehingga kemudian akan disimulasikan oleh solar panel ini, oleh software ini, kita simulasikan di software ini. Nah, seperti tadi, misalnya di sini yang kita gunakan solar panelnya adalah 395 kWp, yang terdiri dari 712 unit solar panel. Nah, ini sudah kita tentukan di dalam software ini, kita bisa modelkan bahkan tipe atau merek solar panel yang kita gunakan, tipe dan merek inverter yang kita gunakan, sehingga dia bisa melakukan lebih presisi. Karena masing-masing solar panel itu dia punya karakteristik sendiri. Ya. Nah, ini tadi kalau kita lihat di gambar di sini kan itu ada orientasinya, kemiringannya ada dua, Bu, ya. Ada Bapak-Bapak. Jadi ada yang sisi atas ini, ada yang sisi bawah di sini. Nah, itu di software itu ada. Di sini maka disebutkan fixed plane orientasinya ada dua. Solar panelnya 712 unit, totalnya 395, dan inverternya juga ada 4 unit, totalnya 300 kW AC. Nah, dari perhitungan dan
panjang kabel yang tadi, yang kita masukkan di software ini, maka kita akan mendapatkan listrik itu sekitar 590 di sini, 590.868 kWh per tahun. Lebih kurang seperti itu dari hasil estimasinya. Dan di solar panel bisnis atau pemasangan ini biasanya kita mengacu dengan performance ratio. Jadi kalau di sini performance rasionya 79,8%. Nanti akan saya coba jelaskan apa sih performance ratio ini. Nah, ini contohnya ini tampilan dari hasil output dari softwarenya, Bu. Jadi setiap bulan kita bisa perkirakan penghasilan KWH-nya berapa. Karena di software ini dia akan melihat historical intensitas radiasi matahari di masing-masing tempat. Jadi kalau waktu kita buat software ini kita sudah sebutkan koordinatnya di sini, latitude. Jadi benar-benar titik solar panel itu dipasang kita masukkan di sini, ya, latitude dan longitude-nya. Ya, kalau seperti sini 3,29 bujur utara, longitude-nya 117,61 bujur timur, seperti itu. Jadi dari software ini dia akan bisa membaca tingkat rata-rata radiasi setiap bulannya di titik itu berapa, sehingga dia bisa menghasilkan. Jadi kalau kita lihat di sini maksimum itu mungkin di sekitar bulan Agustus karena biasanya lebih sedikit hujannya, gitu, seperti itu. Nah, ini yang saya katakan ini hanya data dari softwarenya. Nah, ini. Nah, apa sih performance ratio tadi? Jadi sebenarnya performance ratio itu bisa dikatakan rasio berapa listrik yang dihasilkan, energi yang dihasilkan dibandingkan dengan energi matahari yang available. Jadi kalau kita bicara solar panel itu kan dia merubah radiasi matahari ke listrik. Nah, dari total 395 kWp yang kita pasang, berapa sih kilowatt hour yang kita hasilkan setiap tahunnya? Nah, itu ada beberapa, dia tidak 100%. Karena apa? Ada beberapa losses. Kalau teman-teman yang belajar sudah konversi energi, biasanya ada ya, baik yang motor bakar, apapun itu, energi transfer itu pasti ada losses-lossesnya, rugi-ruginya. Nah, untuk di solar panel ini ada beberapa losses yang kalau kita lihat itu banyak sekali ya, berapa persen pengurangan-pengurangan sampai ini disebutkan energi yang diinjek ke gridnya. Nah, ini adalah energi yang paling atas itu kita lihat energi yang dari mataharinya. Jadi kalau kita energi matahari itu 1000 watt atau 1 kilowatt per meter persegi. Tapi nanti tergantung juga, saya katakan tadi berdasarkan titik koordinatnya. Jadi software itu akan mengkalkulasi berapa sih losses energi yang bisa dihasilkan. Jadi dia menghitung kalkulasi energi di titik itu, matahari, kemudian dia kurangkan oleh losses-lossesnya. Nah, itu sehingga kita bisa tahu, kita bisa harap berapa energi listrik yang akan dicapai, yang kita terima, seperti itu. Nah, ini kalau di gambar sebelah kanan ini, yang besar itu apa saja sih? Biasanya thermal losses, kemudian juga kabel, losses dari kabel listrik yang di situ, kemudian juga, karena kan kemudian secara teori itu modul itu sama, tapi kan pada aktualnya itu tidak sama, jadi ada modul itu tidak sama. Kemudian juga soiling ini debu yang menempel, itu kita juga estimasikan juga. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan menggunakan software PVC tadi. Nah, sampai ini adalah tahap engineering. Nah, kemudian dari hasil engineering ini kita sudah mengidentifikasikan material apa saja yang kita perlukan. Nah, kemudian baru tahap berikutnya adalah tahap procurement. Dan procurement ini bukan hanya material, bukan hanya barang, tapi juga ada service yang mungkin perlu kita
kita beli, ya kita dapatkan. Jadi procurement itu terdiri dari pembelian material, dari material listnya, kemudian material delivery, kemudian juga ada service-service yang mungkin dari sisi pihak kontraktor ini perlukan. Mungkin kita perlu untuk sewa akomodasi, sewa mobil, kemudian juga kita perlu membayar inspektor. Nah, kemudian kita juga perlu membayar LIT, itu adalah lembaga inspection teknis untuk mendapatkan SLO atau sertifikat layak operasi. Jadi di solar panel ini atau sebenarnya secara general instalasi listrik itu boleh boleh kita operasikan setelah mendapatkan SLO berdasarkan pengecekan atau inspeksi yang dilakukan oleh LIT. Nah, kemudian juga di bagian ini dari material service yang kita perlukan, kita perlu juga mempercepat expediting. Itu kita memastikan bahwa material yang kita perlukan tadi tepat waktunya datang di lokasi. Karena kadang-kadang kalau misalnya terlalu cepat juga jadi penumpukan material, kalau terlalu lama bisa pekerjaan terlambat. Jadi ini semua yang dilakukan oleh tim procurement. Nah, setelah itu, setelah barang ready, engineering sudah kita lakukan, identifikasi material, material dibeli. Nah, masuk tahap berikutnya adalah tahap konstruksi. Apa saja sih yang dilakukan di konstruksi? Pada garis besarnya itu ada pemasangan pastinya. Jadi semua pemasangan komponen-komponen yang sudah kita identifikasi, yang sudah kita beli tadi. Kemudian juga akan kita melakukan commissioning. Commissioning itu apa? Adalah memastikan bahwa equipment yang terpasang itu bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian juga melakukan handover. Juga bagian dari part handover ini kita melakukan juga training atau pelatihan kepada user. Kemudian pada tahap akhirnya adalah melakukan membuat report atau laporan. Jadi ini secara umum yang harus kita lakukan pada saat tahap construction. Nah, ini contoh. Jadi contohnya ini misalnya ini adalah mounting, kita contoh yang saya sampaikan sini adalah untuk PLTS. Jadi mountingnya dipasang. Jadi kalau Bapak lihat yang di sini, ini yang pertama. Kemudian nah ini rel-relnya. Ini adalah tahapan yang pertama sekali. Jadi pada tahap engineering tadi juga kita harus memperkirakan atau mempersiapkan sequence dari pekerjaannya. Mana dulu yang kita pasang dan mana yang bisa paralel, mana yang harus sequence seperti itu. Nah, ini yang pemasangan mountingnya. Nah, yang di tengah ini pemasangan PV-nya. Kemudian tadi kita pasang rack inverternya sesuai dengan di tempat sesuai dengan engineering dokumen. Jadi kita harus memasang atau komponen-komponen ini sesuai dengan engineering dokumen. Nah, tadi kalau kita lihat sini rak inverternya, di sini inverternya sudah kita pasang, kemudian juga kita pasang kabel tray-nya, kemudian nah ini ada walkway. Jadi walkway ini gunanya apa? Jadi lebih kepada maintenance akses nantinya. Jadi kita harus siapkan struktur yang cukup kuat untuk bisa dilalui orang pada saat melakukan maintenance. Jadi ini juga harus kita pasang. Kalau Bapak-Bapak lihat di sebelah kiri ini adalah pipanya, pipa air. Kadang kebanyakan kita sudah memakai HDPE, jadi bukan PVC, jadi HDPE lebih kuat dia. Nah, ini kita memastikan bahwa airnya, instalasi air dengan pressure yang cukup pada saat pompanya menyala. Kemudian setelah ini juga kita melakukan pulling kabel DC kabel, nah kemudian juga AC kabel. Nah, di sini juga ada install monitoring system. Monitoring system ini apa? Monitoring system ini adalah sistem yang mengumpulkan data-data. Kalau kita lihat di single diagramnya ini, nah ini adalah monitoring sistemnya. Atau kita sebut dengan communication box. Jadi di sini dia ada namanya smart logger. Smart logger ini adalah mengumpulkan data-data dari inverter,
dan juga nanti ada namanya weather station. Jadi weather station itu akan ada alat yang kita gunakan untuk menghitung atau mengukur iradiasi matahari dan temperatur dari solar panelnya. Nah, ini kalau ini tadi monitoring system. Nah, kalau di sebelah kanan ini sensornya, Pak. Jadi sensor itu ada dua biasanya. Kita seperti termometer yang ditempelkan ke salah satu solar panel dengan asumsi bahwa suhu di panel itu dan lainnya adalah sama. Kemudian yang di bawah itu adalah piranometer atau sensor untuk mengukur iradiasi matahari. Nah, data ini yang akan dikirim ke apa namanya smart logger dan data inverter juga yang akan diolah untuk kita untuk bisa memonitoring. Jadi nanti dari sini akan kita bisa tahu berapa besar eh, daya listrik yang dihasilkan, berapa besar temperatur dan iradiasi sehingga bisa menghitung performance rasio dari sistemnya. Kemudian juga install grounding system. Grounding system ini juga bagian dari yang penting karena setiap electrical equipment ini harus terhubung dengan grounding, baik secara untuk alasan safety dan untuk memastikan dia bisa bekerja dengan baik. Biasanya grounding system yang diperlukan adalah kalau kita mengacu ke puil itu ada 5 ohm, tapi ada beberapa customer yang minta lebih kurang dari 2 ohm. Mungkin dia perlu karena ada equipment elektronik yang mengharuskan seperti itu. Nah, ini tadi IC combiner. Kemudian juga setelah IC combiner kita melakukan interkoneksi dan ada beberapa case yang kita harus memasang penangkal petir tambahan. Karena ini tempatnya di atap, jadi untuk melihat, melindungi dari equipment solar panel kita kalau ada sambaran petir seperti itu. Nah, ini adalah kita tahap pemasangan. Jadi intinya pemasangan ya kita pasang semua equipment, semua peralatan sesuai dengan engineering dokumen yang sudah disetujui bersama, sudah disiapkan dan disetujui oleh para pihak. Nah, setelah pemasangan, baru kita masuk tahap berikutnya adalah commissioning. Pada prinsipnya commissioning ini lebih kepada pengecekan secara listrik. Jadi kita punya form yang sudah disepakati, sudah kita persiapkan, data apa saja yang harus kita ukur dan di mana. Atau maksudnya equipment apa saja yang harus kita lakukan pengecekan secara elektronik dan pengecekannya apa saja dan hasilnya apa. Jadi kalau kita lihat ini sampelnya misalnya untuk LVMDB, hasilnya apa. Ini pas, oke. Jadi kalau misalnya ada fail, berarti kita harus rectify atau harus troubleshooting kenapa fail seperti itu. Kemudian FNDB juga si switchboard pada prinsip sama, kemudian juga ada inverternya, kita cek semua, setiap stringnya kita ukur tegangannya, kita ukur arusnya, sehingga kita bisa menyatakan sistem itu sudah aman untuk bisa dinyalakan. Baik. Nah, ini juga kita lakukan grounding system. Nanti kita juga melakukan thermal kamera untuk pengecekan apakah ada yang equipment yang abnormal, sehingga bisa teridentifikasi secara lebih awal. Nah, setelah commissioning ini selesai dan dinyatakan komplit, baru setelah itu sistem bisa dinyalakan. Nah, ini juga bagian commissioning tadi seperti saya katakan tadi ada monitoring sistemnya juga kita lihat. Pada akhirnya setelah kita nyalakan, part of commissioning tadi adalah performance ratio. Ya. Nah, kenapa kita harus melakukan tes? Nah, waktu saat kita simulasi, kita sudah bisa dapatkan estimasi kalau kita buat install dengan sesuai dengan engineering, performance ratio-nya 79,8. Tapi bagaimana aktualnya? Aktualnya ternyata kalau kita lihat di sini, kita bisa, nah PR forecast-nya 79,8, ternyata aktualnya kita bisa dapat 88,34. Ini bisa terjadi kadang-kadang tidak hanya karena mungkin software tadi melakukan perhitungan dengan
data yang cukup konservatif, misalnya ada soiling ya, ada debu. Nah, biasanya sebelum kita lakukan ini kita bersihkan dulu. Jadi pure tanpa debu sehingga performance rasio aktualnya bisa dapat lebih tinggi dari yang forecast. Forecast ini adalah dari hasil simulasi. Tapi ada juga beberapa case yang kita pernah alami bahwa PR aktual, performance ratio aktual itu lebih kecil dari forecast. Ya mungkin bisa jadi itu terjadi karena misalnya kita terlalu salah perhitungan kabelnya. Kabel kita buat di simulasi cuma 100 meter, ternyata aktualnya ada perubahan kabel yang menjadi rutenya jadi 150. Jadi itu bisa mengakibatkan lossesnya nambah sehingga PR-nya lagi turun. Nah, ini perlu kita hitung, ya kita catat karena untuk benchmarking ke masa depan. Jadi kita bisa tahu, oke, pada saat forecast adalah atau simulasi adalah PR-nya sekian, aktualnya sekian, nanti tahun depannya seperti apa. Nah, ini yang kita lakukan pada saat tahap commissioning. Ini ada beberapa grafik yang kita ambil dari skadanya. Nah, kemudian kalau tadi kita katakan untuk pada saat instalasi tadi kan kita punya project management. Nah, salah satunya adalah ini untuk melihat S-curve ini. Jadi kita punya planning berapa lama kita ditargetkan untuk memasang PLTS ini dan berapa persen progres kita day by day atau setiap hari atau setiap minggunya. Nah, ini case-nya adalah pekerjaan itu dimulai di sekitar November dan selesai di 21 Januari. Nah, ini ada beberapa. Jadi semua setiap apa setiap tahapan tadi EPC tadi kita mulai engineering itu sudah ada bobotnya, waktunya sampai procurement dan sampai pada saat construction tadi. Construction kita list pemasangan setiap itemnya seperti itu. Sehingga kita bisa tahu oh di sini sudah dipasang, di sini belum, berapa persen progresnya dan ini. Jadi akan kita bandingkan aktual dan planningnya seperti itu. Nah, kemudian tahap berikutnya kalau kita lihat di sini mulai dari project itu sekitar 10 minggu aja. 10 minggu saja ya. Jadi tidak terlalu lama 10 minggu, sekitar 2,5 bulan. Ya. Nah, ini fase EPC tadi atau fase pembangunan tadi hanya 2,5 bulan. Tapi bagaimana dengan operation? Nah, operation ini juga sangat panjang waktunya, bisa sampai 25 tahun seperti saya katakan tadi. Nah, ini apa sih yang perlu kita lakukan atau kita perhatiin dengan operation? Nah, kalau tadi waktu saat kita membangun, kita sudah prediksi bahwa solar PV-nya, performance ratio-nya adalah 79,8%, dengan asumsi 79,8% ini kita akan bisa menghasilkan listrik kita 500.000 kWh per tahunnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan operation dan maintenance itu dengan baik? Itu bisa beberapa. Yang pasti barang bisa lebih cepat rusak, listrik yang dihasilkan bisa tidak sesuai, lebih rendah dari yang kita forecast tadi. Nah, apa saja sih yang dilakukan pada saat operation and maintenance ini? Jadi kita coba pilah antara operation dan maintenance atau pemeliharaan. Pada saat operasi biasanya kita lakukan real time monitor, jadi kita melihat berapa besar daya listrik yang dipakai, yang dihasilkan, apakah ada alarm ataupun kesalahan dari sistem itu. Kemudian juga ada tadi performance ratio juga dimonitor. Biasanya kita monitor setiap minggunya, setiap bulannya. Kemudian juga kita harus melihat apakah terjadi kesalahan atau fault di sistem tersebut. Nah, biasanya sistem listrik ini dengan adanya tadi monitoring sistem itu kita bisa baca dia di jarak remote. Jadi misalnya ini tadi plan-nya ada di Tarakan, kita bisa melihat, kita buka komputer, kita bisa website, kita masuk websitenya, kita bisa melihat statusnya. Bahkan atau sekarang juga bisa kita melihat yang lewat HP. Jadi ada APK di HP, kita install, kita bisa melihat. Ini contohnya yang real time-nya tadi. Jadi kalau di sini terbaca real time,
berapa besar yang energi perharinya, kemudian berapa kW listriknya, seperti itu. Ini adalah tampilan dari websitenya, Pak, Bapak, adik-adik ya. Nah, kemudian juga tadi kita buat performance rasionya harus kita cek gitu. Jadi dari data-data yang kita ambil dari websitenya tadi, kita bisa buat simulasi lagi berapa sih PR aktual sekarang gitu. Itu bisa kita lihat. Nah, kemudian juga fault detection juga perlu. Kenapa? Kita dapat semakin cepat kita tahu terjadi kesalahan, semakin cepat kita bisa troubleshooting, semakin cepat sistem kembali normal. Karena begitu ada fault, ada kemungkinan listrik yang dihasilkan akan turun. Ini beberapa contoh yang dari aplikasi dari HP. Jadi kita bisa lihat, oh ini kita bisa datang, oh ini kenapa offline nih, misalnya. Kita tinggal kontak tim di lapangan, coba minta cek kenapa gitu. Offline-nya apa memang karena hanya internet yang mati, atau memang sistemnya mati semua begitu. Nah, kalau yang kedua sama, nah yang ketiga ini hanya disebutkan aja network error aja saja misalnya. Itu bisa kita lihat di aplikasi. Jadi kita perlu di tag ini segera mungkin untuk bisa troubleshooting sesegera mungkin. Ini pada saat operation. Nah, kemudian maintenance. Maintenance itu biasanya kita bagi 3, preventive maintenance atau predictive, corrective, dan ini underground maintenance maksudnya, yang ketiga ini. Ya, pada prinsipnya sama, filosofinya sama, predictive maintenance, corrective maintenance. Prediktif atau preventif ya kita melakukan untuk menghindari kesalahan, yang termasuk dengan penggantian reguler dari spare part. Kalau korektif, kalau ada kerusakan kita perbaiki. Nah, ini kalau underground maintenance ini terutama untuk solar panel yang di ground mounting atau di tanah. Kenapa kita perlu potong rumput? Kenapa kita perlu potong tanaman-tanaman? Nah, itu nanti akan saya coba ada fotonya bisa menjelaskannya. Nah, yang pertama cleaning. Seperti kita ketahui bahwa solar panel ini dia memerlukan radiasi matahari. Supaya radiasi matahari itu bisa sampai ke selnya, diharapkan tidak ada hambatan. Nah, hambatannya itu biasanya dari kotoran. Kotoran itu bisa debu, bisa kotoran burung yang menempel di permukaannya. Begitu ada permukaan yang tertutupi sedikit aja, itu bisa mengurangi penyerapannya sehingga mengurangi produksinya. Maka perlu dilakukan rutin maintenance. Jadi tapi juga di samping itu juga tidak hanya maintenance cleaning dari PV-nya, semua equipment perlu kita bersihkan. Karena biasanya terutama inverter kalau misalnya dia punya head shrink-nya tidak, maaf saya harus cas. Nah, kalau misalnya inverter juga begitu, perlu kita bersihkan. Nah, ini adalah secara general cleaning. Kemudian maintenance berikutnya adalah kita melakukan, kalau misalnya kita harus melakukan replacement. Nah, ini biasa korektif. Kadang-kadang ada yang biasanya barang elektronik, walaupun sudah ada garansi pabrik, bisa jadi kerusakan. Ini case kita pernah melakukan baru aja tahun Januari ini kita pasang di Samarinda itu di tahun 2021. Jadi 5 tahun inverternya rusak, yang harus kita ganti. Ya, jadi penggantian mulai dari yang kabel hal yang kecil, fuse putus, sampai yang harus inverter diganti juga bisa terjadi. Nah, ini yang tadi underground maintenance atau grass cutting tadi, Pak. Jadi perlu kita potong karena nah ini ada beberapa hal yang supaya bisa akses maintenance-nya gampang, dan juga ini kalau kita ngeliat yang di tengah ini kejadian kita di Universitas Tanjung Pura. Universitas Tanjung Pura itu punya 1,5 mega. Cuman karena maintenance-nya terlambat, jadi bukan hanya rumput tapi ya tanaman menjalar sudah naik ke atapnya gitu, Pak. Jadi sangat-sangat mendegradasi penyerapan radiasi sehingga outputnya juga berkurang. Nah, ini sebelah kanan ini setelah kita lakukan pemotongan. Nah, ini juga perlu. Dan juga kadang-kadang kita pohon-pohon juga, kalau pohon-pohon juga akan
menghalangi sinar matahari juga bisa mempengaruhi hasil atau produksi dari solar PV-nya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap decommissioning. Ya, seperti saya sampaikan tadi, decommissioning itu bisa dilakukan memang kalau misalnya end of life atau sudah habis masa pakainya, atau memang ada terjadi misalnya industrinya sudah tidak beroperasi lagi sehingga harus dilepas ya. Nah, ini kita lakukan kemarin ini baru saja di Februari 2026 di Kalimantan Selatan. Ya, sama seperti semua instalasi yang diharapkan oleh klien itu adalah mengembalikan eh, bangunan itu sebaik mungkin. Jadi ya memang kalau untuk tempat inverter biasanya kita nggak terlalu sulit. Misalnya ini adalah inverter gitu, kita lepas, habis itu kita packing aja gitu. Terus dindingnya kita rapiin. Nah ini juga PV-nya juga begitu. PV-nya, solar panelnya ini sebelumnya, terus kita lepas, terus kita packing. Nah, kemudian juga kabel-kabelnya juga begitu. Kita kumpulkan, kita packing juga. Sama semua kabel DC, kabel AC, kabel DC, semua kita kumpulkan lagi. Sebenarnya kebetulan ini fasilitasnya baru berjalan 6 tahun, jadi makin equipmentnya kemungkinan masih cukup ekonomis untuk dipakai ulang. Nah, itu untuk decommissioning. Nah, saya ingin memberikan highlight sedikit masalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini sangat-sangat jadi concern karena ini menyangkut ke manusia. Jadi bagaimana kita menjamin bahwa pekerjaan dilakukan itu dengan aman. Ya, ya mungkin yang pertama kalau kita mengacu ke Undang-Undang Tenaga Listrik, yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Kalau kita lihat, jadi sebenarnya semua aspek, mulai dari peralatan, kalau peralatan itu harus mempunyai standar SNI. Apakah sudah SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Kemudian teknik tenaga kerjanya, apakah tenaga kerja itu sudah memiliki sertifikat kompetensi. Dan kemudian juga perusahaannya, apakah perusahaan itu mempunyai sertifikat badan usaha. Kemudian juga, nah itu tadi saya katakan, apakah sudah mempunyai instalasinya mempunyai sertifikat layak operasi. Nah ini satu kesatuan ini yang diharuskan berdasarkan undang-undang itu. Nah sebagai kita, sebagai teman-teman, adik-adik mahasiswa, itu bisa mengacu untuk pengembangan pribadi, bisa melihat nanti apakah untuk kalau tertarik bekerja di bidang solar panel, pastinya nanti akan diminta memiliki sertifikat kompetensi ini. Seperti itu. Nah, kalau ingin mendirikan perusahaan, nanti perusahaannya harus mempunyai sertifikat badan usaha. Seperti itu. Ini secara undang-undang. Nah, bagaimana kita implementasi? Kita sudah memakai sekarang peralatan sudah punya SNI. Perusahaan sudah punya SBU. Kemudian tenaga kerja sudah punya sertifikat kompetensi. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan atau menjamin ini semua? Bagaimana pelaksanaan di lapangan? Karena kita tetap harus memastikan bahwa saat pelaksanaan, baik tadi semua tahapan, terutama yang konstruksi, apakah operation maintenance dan decommissioning tadi bagaimana. Nah, yang pertama biasanya kita selalu melakukan namanya macam-macam ya istilahnya ya. Daily briefing, ada yang disebut dengan toolbox meeting, ada yang menyebut dengan pre-job meeting. Jadi pada intinya pada setiap pagi itu kita semua tim dipimpin oleh supervisor ataupun kepala keregu menyampaikan apa yang harus dikerjakan pada hari itu, targetnya apa dan resikonya apa. Karena kadang-kadang siapa tahu situasi kerja sudah berubah ya. Area kerja sudah berubah, itu perlu kita lakukan sosialisasi. Ini setiap pagi biasa kita lakukan. Kemudian juga, nah ini jadi APD ya, alat perlindungan diri itu juga harus kita pastikan. Ya biasanya selalu kita gunakan safety helmet, ini sepatunya juga, terus sarung tangan, kemudian juga, nah karena kita bekerja di ketinggian biasanya diharuskan pakai body harness. Nah untuk yang bekerja di electrical, biasanya kalau saat melakukan pengukuran harus menggunakan ini sarung tangan karet.
Jadi supaya kalau misalnya terjadi harus bocor dari alat ukurnya, kita tidak kerugian. Dan yang tidak kalah penting juga kita lakukan daily check up. Jadi kita lihat apakah kondisi pekerja itu sebelum memulai pekerjaan itu dalam kondisi sehat. Kadang-kadang ya kita banyak juga kadang-kadang orang itu kita dapatkan semangat kerja ya untuk mulai kerja, tapi pada aktualnya ternyata tensinya tinggi, tensinya tensinya rendah. Jadi itu perlu kita lakukan daily check up dan kita record, kita catat. Nah, di samping itu, kemudian juga kita perlu melakukan pengecekan PPE tadi, apakah body harness-nya masih layak, masih bagus. Mungkin setelah dipakai ada bergesek-gesek, kabelnya atau talinya sudah aus. Itu baru harus kita cek. Kemudian juga, electrical tools ini biasanya kalau yang cordless ini biasanya tidak terlalu khawatir ya karena baterai. Kadang-kadang kita pakai bor yang pakai kabel. Nah, kita harus lihat kabelnya apakah kondisi kabelnya itu masih bagus dan masih aman. Kalau tidak ya berarti harus diperbaiki atau diganti. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sharing kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman adik-adik mahasiswa dari Politeknik Negeri Ujung Pandang ya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau kita bisa buat sesi bukan tanya jawab ya, sharing-sharing lagi ya. Saling mungkin kalau ada masukan juga saya sangat senang sekali dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih Pak Rizal atas pemaparan materinya yang menarik sekali adik-adik, Bapak Ibu, bahwa bagaimana PV development cycle-nya itu luar biasa sekali, mulai dari feasibility study sampai akhirnya eh, pelepasan PV-nya Pak ya, karena masa Ya, pakainya sudah habis. Jadi sesuai dengan agenda hari ini Pak, karena kami banyak dari ya, waktu Indonesia wilayah tengah, dan ini sudah masuk di jam sholat asar, jadi kita bisa break sekitar 15 menit baik Bu. dulu untuk Sama Bu, saya di melaksanakan. Balikpapan Wita juga. Oh iya itu ya Pak ya. Ya. Ya, Baik. betul berarti Pak. Jadi Ya, kita break untuk istirahat sebentar selama 15 menit. Kita akan bertemu kembali di pukul 15.45 Pak ya. ya baik, lima baik belas Bu. empat puluh lima Wita. Baik. Baik, baik. Iya. Ya, silakan adik-adik yang mau istirahat, break sebentar sebelum kita lanjut lagi. Kalau gimana kalau misalnya atap seperti yang di IKN, saya nggak tahu apakah atapnya itu pakai spandek atau pakai dak, pakai cor-coran. Kalau cor-coran biasa tetap dibuat miring gitu Bu, ininya pemasangannya. Pasangannya berapa? Biasa 5 sampai 15 derajat itu sudah cukup efektif untuk bisa supaya kalau hujan bisa bersih ininya. Apa namanya kotoran-kotorannya. Seperti itu.
Tadi pertanyaan. Ya, gimana Pak Roshid Amin? Gimana pertanyaannya, Pak? Ya, jawabannya? Oh, baik, terima kasih. Iya, Pak. Jadi kalau di gedung gedung Kemenko 3 itu ini Pak, atapnya flat pakai Iya, ya, cor-coran Fred. seperti Iya, itu ya. iya. Berarti harus dipasangin apa namanya, dipasangin struktur supaya dia agak miring gitu. Iya, betul. Oke. Ya, baik adik-adik apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silahkan. Izin Bu, Iya, iya, silahkan, silahkan. menarik Bu materi ini, menanggapi apa menyambung tadi dari Pak Ruswandi ya terkait dengan regulasi. Eh, Seiring dengan regulasi net zero emission ya, yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Eh, PLTS ini kan kebanyakan masih bergantung terhadap baterai Bu. Baterai ini menurut yang pernah kami pelajari di bangku kuliah itu adalah limbah. Limbah. Yang kami pertanyakan adalah eh, dalam feasibility study, limbah dari baterai tersebut, eh, apakah baterai tersebut nanti ada pengolahan khususnya secara feasibility study Bu ya, Bapak ya, Eh, pengolahannya atau nanti seperti apa? Karena kan secara masif nanti Pak akan dibangun nih, dalam visibility study itu limbah itu nanti akan tetap diperhitungkan atau nanti akan seperti apa nanti penanganannya dari pemerintah atau dari pemegang proyek atau dari pemegang regulasi nantinya. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Iya, kalau untuk sekarang memang ya itu kan pernah pernah saya pernah baca yang dampak dari sidrap. Jadi sama sih sebenarnya apakah PLTB atau PLTS ini kan sifatnya intermittent. Kalau kalau PLTB itu tiba-tiba anginnya berhenti, berarti outputnya berkurang. Sama kalau PLTS tiba-tiba datang awan, outputnya berkurang. Sementara sistem jaringan itu harus bisa mempertahankan suplainya. Berarti harus ada kalau kalau secara sistem pembangkitan itu harus ada kinetik yang sistem apa namanya turbin ataupun genset yang tetap beroperasi ya. Sehingga kalau misalnya PLTS-nya hilang tidak blackout seperti itu. Nah, salah satu solusinya memang sekarang setahu saya sih sudah diharuskan pemasangan baterai smoothing. Jadi kalau pas PLTS-nya kehilangan eh, supply karena awan atau anginnya berkurang, dari baterainya akan mensuplai supaya stabil. Jadi PLN tidak perlu menambah injek pembangkit listrik lagi seperti itu. Nah, sama seperti apa namanya untuk saat FS itu ada Pak. Jadi FS itu semua semua proyek FS pasti harus harus ada AMDAL-nya. Nah di AMDAL di situ biasanya harus diperhitungkan juga pengolahan limbah akhirnya, ya. Jadi di situ kalau baterai setahu saya sih sudah ada ya, karena baterai kalau sekarang sama sih seperti baterai mobil itu kan pasti harus ada penanganan limbahnya ya. Eh, saya kurang tahu untuk kalau misalnya litium nanti akan seperti apa. Karena kalau sekarang kan sudah arahnya ke litium ya. Karena litium itu makin ke sini harganya lebih kompetitif dibanding dengan baterai lead acid. Seperti itu, Pak. Gimana Mas Abdul Rashid atas jawabannya? Ya, Ibu, terima kasih banyak kesempatan. Ya, Pak Rosid ini izin tambahkan. Ini statusnya sekarang ada dua ini, Pak. Jadi satu sebagai mahasiswa RPL Pembangkit, yang satu sebagai PLN, Pak ya. Di tugas di mana, Pak Rosid? Anda siapa di Pak, Jayapura, Pak? Pak Abdul Rashid, sorry. Ya, di Papua ya. Siapa? Ya, ini sementara mencari topik tugas akhir, nah, sepertinya menarik untuk ditunggu.
judul fixnya ini Pak Rosid ini. Siap Bapak, terima kasih. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir hari ini. Silakan adik-adik, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, baik, karena sudah pukul 16.33 dan juga sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Pak Rizal. Jadi, eh, webinar hari ini kita akhiri. Apakah Pak Kajor ada di dalam bergabung? Oh, sepertinya tidak ada ya. Jadi, eh, ya, untuk mengakhiri kegiatan webinar hari ini, terima kasih sebelumnya Pak Rizal sudah menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kami, memberikan informasi dan ilmu yang sangat luar biasa pada hari ini. Untuk mengakhiri webinar atau kuliah tamu industri pada hari ini, saya persilakan kepada Ketua Koordinator Program Studi D4 Teknik Pembangkit Energi untuk menutup atau mengakhiri secara resmi kuliah tamu pada hari ini. Silakan kepada Bapak Dr. Roswandi. Ya, terima kasih Bu Ayu. Izin Bapak Ibu narasumber Pak Rizal. Eh, Alhamdulillah pada akhirnya kita sampai di titik terakhir kita diskusi kuliah tamu pada hari ini. Tentu banyak hal yang bisa kita pelajari bersama dari hasil diskusi, hasil pemaparan, dan ke depan tentu akan banyak tantangan bagi kita untuk memperdalam terkait dengan uh, PLTS ini, ataupun mungkin ada teknologi hybrid yang lain. Dan kami selaku mewakili pimpinan dalam hal ini yang belum sempat kembali bergabung, mungkin ada kegiatan lain, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Rizal Fernandi, atas kesediaannya untuk mengisi kuliah tamu industri kita pada hari ini. Tentu ini bukan yang terakhir untuk kebersamaan kita, ya. Di ke depan kita berharap bisa sharing pengetahuan lagi, sharing ilmu lagi dengan Bapak. Dan yang kedua ingin kami ucapkan terima kasih juga kepada para Bapak Ibu peserta yang hadir hingga detik ini dan juga para mahasiswa yang masih bertahan. Tentu kalian sudah banyak mendapatkan pengetahuan dan juga tadi sudah di-share materi dari Pak Rizal. Silakan itu dipelajari dan menjadi bahan referensi untuk kalian bisa mengembangkan terkait dengan teknologi PLTS. Dengan ini uh, kami mewakili pimpinan izin menutup untuk acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan ini secara resmi kita tutup dan kita kembalikan ke moderator Ibu Ayu. Dipersilakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Roswandi Jalal telah menutup acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rizal Fernandi atas waktunya dan ilmunya, adik-adik yang masih bertahan sampai detik-detik terakhir ya, di tengah-tengah menjalankan puasa. Semoga bagi yang berpuasa, semoga ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin. Saya Amin. akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bapak, Ibu, dan Terima Pak adik-adik kasih Rizal. Pak Rizal, Terima adik-adik, kasih Bapak Pak. Ibu yang sudah Ya. bergabung. Terima kasih. Baik. Oh, Pak Modi, terima kasih.